Berarti dulu kamu nggak banyak kenalan ya, Num? Ya begitulah, Bu. Untung Marvel mau ya sama kamu. Ya kamu tahu sendirilah laki-laki sekarang gimana. Anaknya Bu Rani cantik sekali ya, Num. Sudah tunangan katanya. Oh iya, Bu. Dulu dia dekat dengan Marvel, tapi ya Marvel lebih kasihan sama kamu. Kamu kenapa jadi sensitif banget sih? Aku cuma pengen merasa dihargai di rumah ini aja, Mas. Sudahlah, jangan diambil hati. Hujan Bogor turun tipis sore itu, membasahi jalanan yang sudah basah sejak siang. Hanum duduk di dekat jendela sebuah kafe kecil di Jalan Pajajaran, jemarinya meremas pelan ujung tas yang ia pangku. Ia datang 15 menit lebih awal. Bukan karena terlalu bersemangat, tapi karena ia tidak suka terlambat. Hari itu ia akan bertemu seseorang. Bukan kencan yang ia atur sendiri. Bukan pula pertemuan tanpa tujuan. Ini adalah pertemuan yang diatur oleh temannya, Rina, yang entah kenapa sangat yakin bahwa Hanum dan pria ini akan cocok. "Kamu tuh terlalu pemilih, Num," kata Rina 2 hari lalu sambil tertawa kecil. "Coba sekali ini aja ketemu. Kalau nggak cocok, ya sudah." Hanum tidak merasa dirinya pemilih. Ia hanya tidak ingin terburu-buru. Beberapa pria pernah mendekat. Ada yang terlalu posesif, ada yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, ada pula yang terlihat baik tapi hatinya tidak merasa tenang. Ia bukan mencari yang sempurna. Ia hanya ingin yang membuatnya yakin. Pintu kafe terbuka, membawa angin dingin dan aroma tanah basah. Seorang pria tinggi dengan kemeja biru muda masuk, menoleh pelan ke sekeliling ruangan. Tatapannya berhenti pada Hanum. Pria itu tersenyum kecil dan berjalan mendekat. "Hanum?" tanyanya lembut. Hanum berdiri, membalas senyum tipis. "Iya." "Marvel, ya?" "Iya. Maaf kalau agak telat. Tadi hujannya lumayan." "Enggak kok. Aku juga baru datang." Padahal tidak. Tapi Hanum tidak ingin membuat suasana canggung. Mereka duduk berhadapan. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya Marvel membuka percakapan. "Rina cerita banyak tentang kamu," katanya sambil tersenyum. Hanum tertawa kecil. "Semoga yang diceritain bukan yang aneh-aneh." "Enggak kok. Katanya kamu orangnya tenang, tapi kalau sudah nyaman bisa cerewet." Hanum mengangkat alis. "Itu fitnah." Marvel ikut tertawa. Suasana yang tadi canggung perlahan mencair. Percakapan mereka mengalir tanpa terasa dipaksakan. Marvel bercerita tentang pekerjaannya, tentang ibunya yang tinggal di Bogor sejak lama, tentang ayahnya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Cara bicaranya tenang, tidak berlebihan. Hanum mendengarkan. Sesekali menimpali dengan cerita tentang pekerjaannya, tentang kegemarannya membaca, tentang hujan Bogor yang selalu membuatnya merasa damai. "Aku suka hujan," kata Hanum pelan. "Serius? Banyak orang malah ngeluh. Entah kenapa tiap hujan aku ngerasa hidup jadi pelan. Kayak dikasih waktu buat mikir." Marvel mengangguk pelan. "Aku juga suka. Rasanya rumah jadi lebih hangat." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, Hanum merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa deg-degan berlebihan. Bukan juga euforia. Hanya nyaman. Seperti duduk lama dengan teman lama yang tidak perlu banyak basa-basi. Waktu berlalu tanpa mereka sadari. Hujan mulai reda ketika percakapan mereka masih mengalir. "Kalau boleh jujur," kata Marvel hati-hati, "aku nggak terlalu jago soal perkenalan kayak gini. Jadi kalau ada yang aneh, maaf ya." Hanum tersenyum. "Justru enak. Nggak terasa kayak wawancara." Marvel tertawa kecil. "Syukurlah." Sore itu berakhir tanpa kesan berlebihan. Tidak ada janji besar. Tidak ada kata-kata manis yang dipaksakan. Hanya sebuah kalimat sederhana sebelum mereka berpisah. "Boleh ketemu lagi?" tanya Marvel. Hanum terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Boleh." Dalam perjalanan pulang, Hanum duduk di dalam mobil sambil memandangi jalanan yang masih basah. Ia mencoba meraba perasaannya sendiri. Tidak ada kegembiraan berlebihan, tapi juga tidak ada keraguan. Malam itu, sebelum tidur, ia memikirkan kembali pertemuan tadi. Wajah Marvel muncul samar dalam ingatannya. Cara pria itu mendengarkan. Cara ia tidak memotong pembicaraan. Cara ia tertawa pelan. Hanum pernah didekati pria lain yang lebih tampan. Ada yang lebih mapan. Ada yang lebih percaya diri. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya berbeda. Bukan karena Marvel sempurna, tapi karena ia terasa cukup. Hanum menarik selimut hingga ke dagu. Ia belum ingin berharap terlalu jauh. Ia tidak ingin kecewa lagi seperti sebelumnya. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa lelah menjalani proses perkenalan. Dan itu saja sudah cukup membuatnya tersenyum kecil sebelum memejamkan mata.
Sementara di luar, hujan kembali turun pelan, seperti memberi tanda bahwa sesuatu sedang dimulai. Pelan, sederhana, tapi terasa tepat. Hanum tidak langsung menyimpulkan apa-apa dari pertemuan pertamanya dengan Marvel. Ia membiarkan hari berjalan sebagaimana biasanya. Pagi berikutnya ia bangun lebih awal, membantu ibunya di dapur, lalu bersiap bekerja seperti rutinitas yang sudah bertahun-tahun ia jalani. Namun ada satu hal yang berbeda, ia beberapa kali tersenyum sendiri tanpa sadar. Saat ponselnya bergetar siang itu, ia melihat nama Marvel muncul di layar. Pesan sederhana, "Udah makan siang?" Hanum menatap layar beberapa detik sebelum membalas. "Udah. Kamu?" Balasannya cepat. "Baru mau. Tadi rapat kepanjangan." Percakapan mereka tidak panjang, tidak romantis, tidak berlebihan, tapi terasa ringan. Seperti dua orang yang memang ingin saling mengenal, bukan sekadar mencari kesan. Hari-hari berikutnya diisi dengan obrolan yang semakin akrab. Marvel sering menelepon malam hari, biasanya setelah Isya. "Ganggu nggak?" tanyanya suatu malam. "Nggak kok, lagi santai juga." "Kamu tipe orang yang kalau capek bakal cerita atau dipendam?" Hanum sempat tertawa kecil. "Tergantung sama siapa. Kalau sama aku." Hanum terdiam sejenak. Kayaknya bisa cerita. Marvel tidak menanggapi dengan rayuan. Ia hanya berkata pelan, "Ya sudah. Nanti kalau capek, cerita aja." Sikap Marvel yang tenang justru membuat Hanum merasa aman. Tidak ada tekanan untuk segera memberi jawaban tentang masa depan. Tidak ada desakan untuk terburu-buru. Namun justru karena itu, Hanum mulai memikirkan semuanya dengan lebih serius. Suatu malam, setelah percakapan mereka selesai, Hanum duduk di atas sajadahnya. Lampu kamar redup, hanya cahaya kecil dari lampu meja yang menyinari ruangan. Ia menarik napas panjang. Ya Allah, kalau memang dia yang terbaik, dekatkan. Kalau bukan, jauhkan dengan cara yang baik. Hanum mulai melaksanakan sholat istikharah. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi hampir setiap malam. Ia tidak ingin hanya mengikuti perasaan. Ia ingin yakin. Malam pertama, ia tidak bermimpi apa-apa. Malam kedua juga sama. Namun pada malam ketiga, sesuatu terjadi. Hanum bermimpi sedang berjalan di bawah hujan. Ia tidak sendirian. Ada seseorang di sampingnya, membawa payung. Wajahnya tidak begitu jelas, tapi entah kenapa ia tahu itu Marvel. Mereka tidak berbicara, hanya berjalan berdampingan. Hanum terbangun dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya kebetulan. Namun mimpi itu kembali 2 malam kemudian. Kali ini lebih jelas. Ia dan Marvel duduk di teras rumah, berbincang ringan. Tidak ada konflik, tidak ada tekanan, hanya ketenangan. Hanum mulai merasa dadanya lapang setiap selesai istikharah. Suatu sore, Marvel mengajaknya bertemu lagi. Kali ini bukan di kafe, tapi di taman kecil dekat kebun raya Bogor. Udara sejuk, pepohonan rindang, suasana yang tenang. Mereka duduk di bangku kayu. "Aku mau ngomong sesuatu," kata Marvel tiba-tiba. Hanum menoleh. "Aku nggak mau terlalu lama dalam proses ini. Bukan karena buru-buru, tapi karena aku nggak mau kamu ngerasa digantung." Hanum menatap wajah pria itu. "Aku serius kenal kamu, Num. Kalau kamu juga merasa cocok, aku mau lanjut ke arah yang lebih jelas." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada dramatis. Justru sederhana, tapi terasa tulus. Hanum menunduk sebentar. Ia merasakan degup jantungnya meningkat. "Aku juga nggak suka hubungan yang nggak jelas," jawabnya pelan. "Dan, sejauh ini aku nyaman." Marvel tersenyum lega. "Jadi?" Hanum menarik napas dalam. "Aku mau lanjut." Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pelukan berlebihan. Hanya senyum yang saling bertemu dan perasaan mantap yang tumbuh perlahan. Beberapa minggu kemudian, Marvel datang ke rumah Hanum bersama ibunya, Bu Ida. Pertemuan pertama itu berjalan cukup baik. Bu Ida terlihat tegas tapi sopan. Tatapannya tajam, namun masih dalam batas wajar. "Kamu kerja di mana, Hanum?" tanya Bu Ida. Hanum menjawab dengan tenang. "Anak saya ini orangnya nggak macam-macam," kata Bu Ida pada akhirnya. "Saya cuma mau dia dapat istri yang bisa jaga rumah." Hanum tersenyum sopan. "Insya Allah, Bu." Setelah pertemuan itu, proses lamaran berjalan cepat. Tidak banyak drama. Keluarga Hanum menerima dengan baik. Marvel juga terlihat mantap. Menjelang hari pernikahan, Hanum kembali melakukan istikharah.
Ia ingin memastikan sekali lagi. Malam itu, ia bermimpi lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat dirinya mengenakan pakaian putih, berdiri di samping Marvel. Wajah pria itu terlihat tenang. Ia menggenggam tangan Hanum erat, seolah mengatakan tanpa kata-kata bahwa ia tidak sendiri. Hanum terbangun dengan air mata tipis di sudut matanya. Bukan sedih, tapi haru. Ia merasa sudah mendapat jawabannya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di Bogor. Tidak terlalu mewah, tapi hangat. Hujan turun tipis pagi itu, seperti hari pertama mereka bertemu. Marvel menggenggam tangannya setelah ijab kabul selesai. Hanum menunduk, menahan tangis bahagia. Setelah resmi menjadi suami istri, mereka memutuskan tinggal bersama Bu Ida. Rumah itu cukup besar, peninggalan almarhum ayah Marvel. Hanum tidak keberatan. Ia berpikir, tinggal bersama orang tua adalah hal baik. Hari-hari pertama pernikahan terasa manis. Bangun pagi bersama. Sarapan sederhana. Obrolan ringan sebelum Marvel berangkat kerja. Kadang Marvel bercanda, masih nggak percaya kita sudah nikah. Hanum tersenyum. Aku juga. Ia merasa hidupnya memasuki babak baru yang penuh harapan. Ia percaya, semua doa dan istiharahnya telah dijawab dengan cara terbaik. Hanum tidak tahu bahwa ketenangan ini hanya permulaan dari perjalanan panjang. Namun untuk saat itu, ia memilih menikmati setiap detiknya. Karena ia yakin, ia tidak sedang terburu-buru. Ia hanya sedang berjalan menuju takdir yang memang sudah disiapkan untuknya. Setidaknya, itulah yang Hanum yakini di minggu-minggu pertama pernikahannya. Rumah di Bogor itu terasa hangat. Pagi hari selalu diawali dengan suara burung dan udara sejuk yang masuk lewat jendela dapur. Hanum biasanya bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana sebelum Marvel turun dari kamar. Harum banget, kata Marvel suatu pagi sambil memeluknya dari belakang. Hanum tersenyum kecil. Cuma telur dadar sama sayur sop. Kalau yang masak kamu, jadi enak. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat pipi Hanum memanas. Ia masih belajar menjadi istri. Masih belajar membagi peran. Masih menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di rumah yang bukan miliknya sejak kecil. Bu Ida juga tampak biasa saja di awal. Ia bangun tidak terlalu pagi, biasanya setelah Marvel siap berangkat kerja. Kadang ia duduk di ruang tamu sambil menonton televisi atau membaca berita dari ponselnya. "Num, gulanya kurang sedikit," katanya suatu hari saat mencicipi teh. "Oh iya, Bu, nanti aku tambah." Tidak ada nada kasar, hanya komentar biasa. Namun semakin hari, komentar itu mulai bertambah. "Masaknya jangan terlalu asin, Marvel nggak suka. Kalau nyapu itu sudutnya jangan dilewatkan. Baju Marvel jangan dicampur sama yang lain." Hanum mengangguk setiap kali. Ia tidak merasa itu teguran yang salah. Ia pikir, mungkin memang ia masih harus banyak belajar. Suatu sore, saat Marvel belum pulang, Hanum duduk di ruang tamu bersama Bu Ida. Televisi menyala pelan. Ada acara gosip yang sedang membahas kehidupan artis. "Kamu dulu pacaran berapa kali?" tanya Bu Ida tiba-tiba tanpa menoleh. Hanum sedikit terkejut. "Nggak banyak, Bu." "Berarti jarang yang dekat?" Hanum tersenyum tipis. "Ada yang dekat, tapi memang belum cocok." Bu Ida mendengus pelan. "Zaman sekarang jarang loh perempuan seusia kamu yang belum banyak pengalaman." Hanum tidak langsung mengerti maksudnya. Ia hanya tersenyum kecil, mencoba menanggapi dengan santai. "Saya lebih pilih hati-hati, Bu." "Ya bagus sih," jawab Bu Ida, lalu jeda sebentar. "Untung Marvel mau sama kamu." Kalimat itu diucapkan ringan, bahkan diiringi senyum kecil. Namun entah kenapa, dada Hanum terasa seperti tertusuk jarum halus. Ia menoleh pelan. "Maksudnya, Bu?" Bu Ida mengangkat bahu. "Ya kamu kan gak terlalu banyak dikenal. Bukan tipe yang menonjol. Banyak laki-laki sekarang maunya yang lebih. Ya, kamu tahulah." Hanum tertawa kecil, meski hatinya tidak ikut tertawa. Oh, hanya itu yang bisa ia ucapkan. Malamnya, saat Marvel pulang, Hanum tidak langsung menceritakan apapun. Ia tidak ingin terlihat sensitif. Mungkin ia hanya salah menangkap maksud. Namun kalimat itu terus terngiang. "Untung Marvel mau sama kamu." Beberapa hari kemudian, komentar serupa muncul lagi. Saat ada tetangga yang berkunjung dan memuji Hanum, Bu Ida berkata sambil tersenyum, "Iya, dia ini pendiam. Dulu juga nggak banyak yang tahu dia. Saya kira bakal lama dapat jodohnya." Hanum hanya tersenyum. Ia tidak mungkin membantah di depan orang lain. Padahal dalam hatinya, ia tahu itu tidak benar.
Dulu, ada beberapa pria yang mendekatinya. Ada yang serius, bahkan sudah membawa keluarga. Namun Hanum selalu merasa ada yang kurang. Bukan karena mereka tidak baik. Hanya saja, hatinya tidak mantap. Ia tidak pernah merasa dirinya tidak laku. Ia hanya belum menemukan yang tepat. Suatu malam, Hanum duduk di kamar sambil melipat pakaian. Marvel masuk dan melihat wajah istrinya yang sedikit murung. "Kamu capek?" tanya Marvel. "Lumayan." Marvel duduk di sampingnya. "Kalau capek cerita aja, kan sudah janji." Hanum terdiam sebentar. Ia ragu. Tapi akhirnya ia bicara pelan. "Tadi ibu bilang, aku ini beruntung banget kamu mau nikah sama aku." Marvel tertawa kecil. "Ya memang beruntung." Hanum menatapnya. "Maksudnya?" "Maksudnya aku yang beruntung." Hanum tersenyum tipis. Tapi ia tahu itu bukan jawaban yang ia maksud. "Aku cuma takut. Ibu merasa aku nggak cukup baik." Marvel menghela napas pelan. "Ibu itu memang suka ngomong ceplas-ceplos. Jangan dimasukin hati. Dia nggak ada maksud buruk." Kalimat itu membuat Hanum terdiam. Nggak ada maksud buruk. Mungkin benar. Mungkin ia saja yang terlalu perasa. Namun kata-kata punya cara sendiri untuk tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun Hanum mulai lebih peka pada setiap ucapan Bu Ida. "Marvel itu banyak yang naksir dulu," kata Bu Ida suatu pagi. "Tapi dia pilih kamu." "Ya syukurlah." "Alhamdulillah," jawab Hanum pelan. "Aku sih cuma heran. Kamu dulu nggak ada yang serius ya? Soalnya jarang dengar." Hanum menunduk. "Ada, Bu. Cuma memang nggak jodoh." Bu Ida tersenyum tipis. "Ya yang penting sekarang sudah dapat." Kalimat itu terdengar biasa. Tapi cara mengucapkannya seperti menyimpan makna lain. Malam itu, Hanum kembali duduk di sajadahnya. Ia tidak sedang meminta jawaban seperti dulu. Ia hanya ingin ketenangan. "Ya Allah, kuatkan aku." Ia mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua orang. Ada keluarga, ada ego, ada kebiasaan yang berbeda. Dan mungkin, ada ujian yang belum pernah ia bayangkan. Namun Hanum masih berusaha berpikir baik. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya fase penyesuaian. Ia belum tahu, kalimat-kalimat ringan itu hanyalah awal. Karena luka tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia hadir lewat senyum kecil dan nada yang terdengar biasa saja. Hanum mulai memahami bahwa tidak semua luka terlihat dari nada tinggi atau bentakan. Ada yang datang pelan, lewat kalimat ringan yang diucapkan sambil tersenyum, seolah hanya candaan. Hari itu Minggu pagi. Udara Bogor terasa lebih sejuk dari biasanya. Hanum sedang menata meja makan ketika Bu Ida memanggil dari ruang tengah. "Num, sini sebentar." Hanum mengeringkan tangannya lalu menghampiri. Bu Ida sedang duduk sambil melihat album foto lama. "Kamu pernah lihat foto Marvel waktu kuliah?" tanyanya. "Belum, Bu." Bu Ida membuka halaman berikutnya. Foto Marvel dengan beberapa perempuan terlihat di sana. Mereka tampak akrab. "Dulu banyak yang dekat sama dia," kata Bu Ida santai. "Cantik-cantik lagi." Hanum tersenyum kecil. "Iya ya. Ada yang dokter, ada yang kerja di luar negeri. Tapi ya itu, gak jadi." Hanum mencoba tetap tenang. Mungkin memang belum jodohnya. Bu Ida menatapnya sekilas. Tatapannya tajam tapi bibirnya tetap tersenyum. "Iya. Ngomong-ngomong, kamu dulu kan gak terlalu banyak yang dekat, ya?" Hanum merasa jantungnya berdetak lebih keras. "Ada sih, Bu. Beberapa." Bu Ida tertawa kecil. "Masa? Soalnya dulu saya sempat mikir, kamu ini kok kayaknya nggak ada yang serius. Saya takut Marvel salah pilih." Hanum membeku sesaat. "Salah pilih, Bu?" "Iya. Maksudnya, kamu kan sudah 27 waktu nikah. Biasanya kalau perempuan sudah segitu belum menikah, ya, kamu tahulah." Hanum menelan ludah. Ia tahu arah pembicaraan ini. Bu Ida melanjutkan dengan nada yang seolah ringan, "Dulu kamu kan tidak laku. Begitu ada Marvel datang, langsung mau. Ya wajar sih." Kalimat itu jatuh seperti batu besar di dada Hanum. Ia tidak langsung menjawab. Bibirnya terasa kaku. Ia mencoba tersenyum, tapi rasanya sulit. "Bukan begitu, Bu," jawabnya pelan. "Saya memang pernah didekati beberapa orang. Tapi memang belum cocok." Bu Ida mengangkat bahu. "Ya sudahlah. Yang penting sekarang sudah menikah." Hanum berdiri di sana beberapa detik, merasa seperti anak kecil yang baru saja ditegur di depan umum.
Padahal tidak ada orang lain di ruangan itu. Tapi harga dirinya terasa seperti dipertontonkan. Malamnya, Hanum duduk sendiri di kamar. Marvel masih di luar, membantu temannya yang sedang pindahan. Rumah terasa sunyi. Kalimat itu kembali terngiang. Dulu kamu kan tidak laku. Ia memejamkan mata, dan tanpa sadar pikirannya mundur ke masa lalu. Ia teringat Fajar, pria yang pernah mendekatinya dengan sangat serius. Baik, mapan, tapi terlalu ingin mengatur hidupnya. Ia teringat Ardi, yang terlihat religius tapi ternyata sering memaksakan kehendak. Ada juga Reza, yang membawa keluarganya datang, tapi Hanum merasa tidak menemukan ketenangan saat bersamanya. Bukan tidak laku. Ia hanya tidak mau memaksakan hati. Ketika Marvel datang, rasanya berbeda. Tidak ada tekanan. Tidak ada rasa takut. Hanya ketenangan yang tumbuh perlahan. Hanum bahkan sampai melakukan istikharah berkali-kali. Ia tidak pernah sembarangan dalam mengambil keputusan. Air matanya jatuh pelan. Ia bukan perempuan yang putus asa hingga menerima siapa saja. Ia hanya perempuan yang menunggu dengan sabar. Pintu kamar terbuka. Marvel masuk dengan wajah lelah. "Kok belum tidur?" tanyanya. Hanum cepat menghapus air matanya. "Belum ngantuk." Marvel duduk di sampingnya. "Kamu kenapa?" Hanum ragu. Tapi kali ini, luka itu terlalu dalam untuk dipendam. "Tadi ibu bilang, aku dulu nggak laku." Marvel terdiam beberapa detik. "Ibu ngomong gitu?" Hanum mengangguk pelan. "Katanya wajar aku langsung mau waktu ada kamu." Marvel menghela napas panjang. "Num, ibu memang suka ngomong sembarangan. Tapi bukan berarti itu benar." Tapi dia ngomongnya bukan sekali. Marvel terlihat gelisah. Ia seperti ingin membela, tapi juga tidak ingin menyalahkan ibunya. Mungkin ibu cuma bercanda. Hanum tersenyum pahit. "Kalau bercanda kok sakit ya, Mas?" Pertanyaan itu membuat Marvel tidak langsung menjawab. Ruangan menjadi hening. Hanum tidak ingin bertengkar. Ia tidak ingin Marvel merasa terjepit. Tapi ia juga tidak ingin terus merasa kecil di rumahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Bu Ida kembali mengulangnya. Kali ini di depan sepupu Marvel yang berkunjung. "Hanum ini dulu pendiam banget. Saya kira bakal lama dapat jodoh. Ternyata Marvel yang ambil duluan," katanya sambil tertawa kecil. Semua ikut tertawa. Kecuali Hanum. Ia hanya tersenyum, menahan rasa panas di dada. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Hanum merasa rumah itu tidak lagi sepenuhnya nyaman. Ia berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahnya sendiri. Apakah ia terlihat tidak cukup? Apakah usia 27 memang terlalu tua untuk menikah? Ataukah ini hanya cara Bu Ida menegaskan bahwa ia tidak pernah benar-benar dianggap layak? Hanum menarik napas panjang. Ia sadar, jika ia terus diam, luka itu akan menumpuk. Namun ia juga belum tahu bagaimana cara menyampaikan tanpa membuat semuanya semakin rumit. Karena yang paling menyakitkan bukan hanya kalimat itu, melainkan kenyataan bahwa suaminya masih menganggapnya hal biasa. Dan di sanalah Hanum mulai merasakan sesuatu yang baru, bukan hanya sakit hati, tapi rasa sepi di dalam pernikahannya sendiri. Rasa itu datang diam-diam. Tidak berisik, tidak dramatis, tapi menetap. Hanum mulai menyadari bahwa yang membuatnya lelah bukan hanya ucapan Bu Ida, melainkan perasaan bahwa ia harus selalu kuat sendirian. Marvel memang ada di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama. Namun ketika soal ibunya muncul, ada jarak yang tak terlihat. Beberapa hari setelah kejadian terakhir, suasana rumah kembali berjalan seperti biasa. Hanum tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyeduh teh untuk Bu Ida, dan memastikan semua rapi sebelum Marvel berangkat kerja. Namun kini, setiap kali Bu Ida berbicara, Hanum seperti bersiap lebih dulu. Bersiap jika ada kalimat yang menusuk. Suatu pagi, saat Hanum sedang menyetrika pakaian di ruang tengah, Bu Ida duduk tak jauh darinya sambil menonton acara pagi. "Num," panggilnya tanpa menoleh. "Iya, Bu. Kemarin saya ketemu anaknya Bu Rani di arisan." Hanum menghentikan setrikanya sebentar. "Oh ya? Iya, cantik sekali sekarang. Kerja di bank, gajinya lumayan. Sudah tunangan juga." Hanum tersenyum sopan. "Alhamdulillah." Bu Ida melirik sekilas. Dulu dia juga dekat sama Marvel. "Loh?" Hanum terdiam. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. "Tapi ya, mungkin Marvel lebih kasihan sama kamu waktu itu." Hanum menoleh pelan. "Kasihan, Bu?" "Iya, kan kamu sudah umur segitu belum menikah." Marvel mungkin mikir,
Ya sudahlah daripada kamu lama sendiri. Kali ini kalimat itu tidak terdengar seperti candaan. Hanum merasa tangannya dingin. Setrika di tangannya hampir saja ia letakkan sembarangan. Saya nggak merasa dikasihani, Bu, jawabnya pelan, berusaha tetap tenang. Bu Ida tertawa kecil. Ya sudahlah, yang penting sekarang sudah jadi istri. Jangan terlalu dibawa serius. Kalimat itu seperti penutup yang selalu sama, menghapus luka dengan dalih bercanda. Siang itu, saat Marvel pulang lebih awal karena pekerjaannya selesai cepat, Hanum memutuskan mencoba bicara lagi. Mas, katanya pelan saat mereka di kamar. Ibu tadi ngomong lagi. Marvel yang sedang membuka laptop berhenti. Ngomong apa? Hanum duduk di tepi ranjang. Katanya kamu nikah sama aku karena kasihan. Marvel mengerutkan kening. Ibu ngomong gitu? Iya. Marvel menghela napas panjang, lalu menutup laptopnya. Num, aku nikah sama kamu bukan karena kasihan. Aku nikah karena aku yakin. Aku tahu, jawab Hanum cepat. Tapi kalau itu terus diulang, lama-lama aku jadi mikir. Mikir apa? Mikir apa memang aku seburuk itu sampai dibilang gak laku, dikasihani? Marvel terlihat gusar. Ibu itu generasi lama. Cara ngomongnya beda. Jangan terlalu dimasukin hati. Kalimat itu lagi. Jangan dimasukin hati. Hanum menatap suaminya. Kalau yang ngomong orang lain mungkin aku bisa abaikan. Tapi ini ibu kamu, dan aku tinggal serumah. Marvel terdiam. Ia seperti ingin membela, tapi bingung harus bagaimana. Aku nggak bisa melarang ibu ngomong sepenuhnya, katanya akhirnya. Tapi aku bisa pastikan aku nggak pernah mikir kamu begitu. Hanum mengangguk pelan. Ia tidak ingin memaksa Marvel memilih. Tapi di dalam hatinya, ia berharap suaminya tidak hanya menenangkan, melainkan juga bertindak. Hari-hari berikutnya, perbandingan semakin sering terdengar. Anaknya Bu Sinta itu rajin banget. Tiap pagi sudah lari pagi sama suaminya. Si itu dulu cantik sekali waktu dilamar. Perempuan zaman sekarang kalau nggak cepat, nanti keburu tua. Setiap kalimat seperti diarahkan pada Hanum, meski tidak selalu menyebut namanya. Suatu sore, saat mereka makan bersama, Bu Ida berkata, Marvel itu dulu banyak yang naksir. Sampai saya bingung pilih yang mana. Hanum tersenyum tipis, mencoba tetap tenang. Tapi ya sudah, mungkin memang sudah jalannya. Nada itu, selalu ada nada yang membuat Hanum merasa seolah ia pilihan terakhir. Malam itu, pertengkaran kecil pertama mereka terjadi. Kamu kenapa jadi sensitif banget sih? Tanya Marvel pelan, tapi terdengar lelah. Aku sensitif karena itu diulang terus. Mas, kalau kamu nggak terlalu dipikirin, selesai sebenarnya. Hanum terdiam. Kalimat itu seperti menyalahkan dirinya. Jadi ini salah aku karena terlalu mikir. Aku nggak bilang salah. Aku cuma bilang kamu jangan biarin itu ngaruh. Hanum menatap lantai. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Aku cuma pengen merasa dihargai di rumah ini, bisiknya. Marvel terdiam cukup lama. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Di luar kamar, suara televisi Bu Ida masih terdengar. Rumah yang dulu terasa hangat kini mulai terasa sempit. Bukan karena ukurannya, tapi karena udara di dalamnya terasa berat. Hanum mulai lebih banyak diam. Ia tetap melakukan tugasnya, tetap tersenyum, tetap menghormati. Tapi di dalam, ia mulai menarik diri. Ia tidak lagi bebas tertawa seperti awal pernikahan. Tidak lagi spontan bercerita. Karena setiap kali ia merasa mulai tenang, ada saja kalimat yang mengingatkannya bahwa di mata seseorang, ia hanyalah perempuan yang tidak laku, yang beruntung diselamatkan. Padahal yang ia lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Hanum bertanya dalam hatinya sendiri. Apakah pernikahan yang ia yakini sebagai jawaban doa, akan berubah menjadi ujian yang perlahan mengikis harga dirinya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Hanum beberapa hari terakhir. Ia mencoba menepisnya. Ia berusaha tetap menjadi istri yang baik, menantu yang sopan, dan perempuan yang tidak mudah tersinggung. Namun semakin ia berusaha terlihat kuat, semakin ia merasa lelah. Akhir pekan itu, keluarga besar Marvel berkumpul di rumah Bu Ida. Ada acara syukuran kecil untuk ulang tahun salah satu keponakan. Rumah yang biasanya terasa sunyi kini ramai oleh suara tawa dan percakapan. Hanum membantu di dapur sejak pagi. Ia memotong buah, menata piring, menyeduh minuman, memastikan semua cukup. Beberapa sepupu Marvel menyapanya dengan ramah. Hanum kelihatan makin cantik ya, kata salah satu tante sambil tersenyum. Hanum tersipu. Ah, biasa saja,
Tante. Ia merasa sedikit lega. Setidaknya hari itu berjalan baik. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Siang menjelang sore, semua orang berkumpul di ruang tengah. Obrolan mengalir dari pekerjaan hingga rencana pernikahan sepupu yang lain. Salah satu tante tiba-tiba bertanya pada Bu Ida, "Dulu Marvel banyak yang naksir ya, Ida?" Bu Ida tertawa kecil, seperti selalu. "Banyak sekali," jawabnya bangga. "Sampai saya bingung mau pilih yang mana." Semua tertawa. Hanum yang duduk di sudut ruangan hanya tersenyum tipis. "Tapi ya namanya jodoh," lanjut Bu Ida. "Akhirnya dapatnya Hanum." Nada itu lagi, salah satu sepupu bercanda, "Berarti Hanum paling beruntung dong." Bu Ida menoleh pada Hanum, lalu berkata dengan nada yang terdengar ringan tapi jelas, "Iyalah, dulu dia kan gak laku-laku. Begitu Marvel datang, langsung mau." Ruangan yang tadinya riuh mendadak hening beberapa detik. Beberapa orang tertawa kecil, mungkin mengira itu hanya candaan. Tapi Hanum merasakan wajahnya panas. Dadanya sesak. Ia menunduk, mencoba tersenyum agar tidak terlihat tersinggung. Seseorang berusaha mencairkan suasana dengan mengganti topik. Tapi kalimat itu sudah terlanjur menggantung di udara. Marvel yang duduk tak jauh dari ibunya terlihat kaku. Ia melirik Hanum. Wajah istrinya pucat, senyumnya dipaksakan. Acara berlanjut. Tapi bagi Hanum, suara-suara di sekelilingnya terdengar samar. Ia merasa seperti berdiri sendirian di tengah keramaian. Setelah tamu-tamu mulai pulang, Hanum masuk ke kamar dengan langkah pelan. Ia menutup pintu dan duduk di tepi ranjang. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia sudah sering mendengar kalimat itu berdua saja dengan Bu Ida. Tapi di depan banyak orang, di depan keluarga besar, itu berbeda. Itu mempermalukan. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Marvel masuk. "Num," panggilnya pelan. Hanum tidak langsung menoleh. "Aku dengar tadi," lanjut Marvel. Hanum mengusap pipinya cepat. "Nggak apa-apa." "Jangan bilang nggak apa-apa." Hanum akhirnya menatap suaminya. Matanya merah. "Aku cuma capek, Mas." Marvel duduk di depannya. "Ibu keterlaluan." Kalimat itu membuat Hanum terdiam. Untuk pertama kalinya, Marvel tidak membela atau meremehkan. "Kamu tahu nggak rasanya?" Suara Hanum gemetar. "Kayak harga diriku dibicarakan di depan orang-orang. Seolah aku ini perempuan yang gak ada pilihan." Marvel menunduk. "Aku minta maaf." "Kenapa kamu yang minta maaf?" "Karena aku gak langsung menghentikan tadi." Hening. "Aku pikir tadi cuma bercanda. Tapi lihat wajah kamu, aku sadar itu bukan bercanda." Hanum menarik napas panjang. "Aku gak pernah merasa gak laku. Aku cuma menunggu yang tepat. Dan aku pikir kamu orangnya." Marvel menatapnya serius. "Aku memang orangnya. Dan aku gak pernah merasa mengasihani kamu. Aku justru merasa beruntung." Air mata Hanum kembali jatuh. "Tapi kalau itu terus diulang, lama-lama aku bisa percaya kalau itu benar." Marvel menggeleng pelan. "Jangan sampai." Ia terdiam beberapa saat, lalu berkata lebih tegas, "Aku akan bicara sama ibu." Hanum terkejut. "Mas, aku gak bisa biarin ini terus. Kamu istriku." Kalimat itu sederhana, tapi kali ini terasa seperti perlindungan yang nyata. Malam itu, Marvel benar-benar menemui ibunya di ruang tengah. Hanum tidak mendengar semua percakapan mereka. Tapi ia mendengar nada suara yang berbeda, lebih tegas dari biasanya. "Ibu gak usah bawa-bawa itu lagi," suara Marvel terdengar jelas. "Ah, cuma bercanda saja," jawab Bu Ida. Itu bukan bercanda buat Hanum. Ada jeda panjang. Hanum duduk di kamar, jantungnya berdebar. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Bu Ida selanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Beberapa menit kemudian, Marvel kembali ke kamar. "Aku sudah bilang," katanya pelan. "Ibu marah." "Sedikit. Tapi biar saja." Hanum menatap suaminya lama. Mungkin inilah titik kecil perubahan. Namun ia juga tahu, konflik seperti ini tidak akan selesai hanya dengan satu percakapan. Karena luka yang sudah berulang kali dibuat tidak bisa hilang, hanya dengan satu permintaan berhenti. Dan di sanalah Hanum mulai sadar, pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keberanian menjaga harga diri, bahkan ketika yang melukai adalah keluarga sendiri. Kalimat itu terasa semakin nyata sejak malam Marvel menegur ibunya. Keesokan paginya, suasana rumah berubah. Tidak ada suara televisi yang biasa menyala sejak pagi.
Tidak ada komentar tentang gula kurang atau sayur terlalu asin. Yang ada hanya keheningan panjang yang terasa janggal. Hanum turun ke dapur seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan tanpa suara. Ketika Bu Ida masuk ke dapur, langkahnya terdengar lebih keras dari biasanya. "Pagi, Bu," sapa Hanum pelan. Jawab Bu Ida singkat. Tidak ada tatapan. Tidak ada senyum. Marvel yang duduk di meja makan terlihat menyadari ketegangan itu. Ia mencoba mencairkan suasana. "Ibu mau teh atau kopi?" "Nggak usah. Nanti saja," jawab Bu Ida datar. Hanum menunduk, menyendok nasi ke piring. Tangannya sedikit gemetar. Sarapan pagi itu berlangsung dalam diam. Setelah Marvel berangkat kerja, Bu Ida duduk di ruang tengah tanpa berkata apa-apa. Hanum membereskan dapur, mencuci piring, lalu menyapu ruang tamu. Ketika ia lewat di depan Bu Ida, suara itu akhirnya terdengar. "Sekarang kamu puas?" Hanum berhenti melangkah. "Maksudnya, Bu? Kamu ngadu ke Marvel soal saya, kan?" Hanum menggeleng cepat. "Saya cuma cerita, Bu. Bukan ngadu." "Cerita atau ngadu sama saja. Sekarang anak saya berani menegur ibunya sendiri." Nada suara Bu Ida tidak tinggi, tapi syarat kekecewaan. Hanum mencoba tetap tenang. "Saya nggak pernah minta Mas Marvel menegur ibu. Tapi kamu bikin dia berpikir saya ini jahat." Hanum menahan napas. "Saya nggak pernah bilang ibu jahat." Bu Ida berdiri dari kursinya. "Dari dulu saya cuma bercanda. Tapi kamu terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dibawa perasaan." Kalimat itu seperti tudingan yang sudah ia dengar sebelumnya, tapi kini lebih tajam. "Saya cuma merasa sakit hati, Bu," jawab Hanum jujur. "Sakit hati? Karena saya bilang kamu dulu nggak laku?" Bu Ida tersenyum tipis. "Itu kan fakta." Hanum merasa dunia seakan berhenti beberapa detik. "Fakta dari mana, Bu?" Suaranya gemetar. "Ya kamu menikah di usia segitu. Kalau banyak yang mau, pasti sudah dari dulu." Hanum menatap ibu mertuanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin hanya diam. "Bukan karena nggak ada yang mau, Bu, tapi karena saya belum yakin." Yakin atau pilih-pilih? Kalimat itu membuat dada Hanum sesak. "Saya cuma nggak mau menikah karena terpaksa." Bu Ida mendengus pelan. "Perempuan itu jangan terlalu banyak maunya. Nanti menyesal." Hanum menggigit bibirnya agar tidak menangis di depan Bu Ida. Ia memilih berjalan ke dapur, meninggalkan percakapan yang tak lagi sehat. Sejak hari itu, suasana rumah semakin tegang. Bu Ida tidak lagi terang-terangan menghina, tapi sikapnya berubah. Ia jarang menyapa Hanum. Jika berbicara, nadanya datar dan dingin. Suatu sore, Marvel pulang dan langsung merasakan perbedaan itu. Hanum tersenyum lelah. "Biasa saja." Marvel mengerutkan kening. "Ibu masih marah?" Hanum tidak langsung menjawab. "Num?" Marvel mendekat. "Apa ibu ngomong sesuatu lagi?" Hanum akhirnya mengangguk pelan. "Katanya aku bikin Mas berani melawan." Marvel menghela napas panjang. "Aku nggak melawan. Aku cuma bilang jangan ngomong begitu lagi." "Tapi ibu merasa diserang." Marvel duduk di tepi ranjang. "Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kalau diam, kamu sakit. Kalau ngomong, ibu tersinggung." Hanum menatap suaminya. "Aku nggak minta kamu memilih, Mas. Aku cuma ingin dihargai." Marvel terdiam lama. Di luar kamar, terdengar suara pintu depan ditutup keras. Bu Ida keluar rumah tanpa berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya semakin berat. Bu Ida mulai sering membandingkan Hanum secara tidak langsung di depan Marvel. "Anak Bu Rani itu sekarang lagi hamil. Cepat sekali ya. Atau si itu, baru menikah sudah langsung punya rencana usaha sama suaminya." Setiap kalimat seperti menyeratkan satu pesan, Hanum kurang. Suatu malam, setelah komentar panjang tentang perempuan zaman sekarang harus cepat, Hanum akhirnya bicara. "Bu, semua orang punya waktunya masing-masing." Bu Ida menoleh. "Kamu tersinggung lagi?" "Saya cuma merasa, ibu selalu membandingkan. Saya cuma kasih contoh. Contoh yang selalu bikin saya merasa nggak cukup." Ruangan mendadak hening. Marvel menatap keduanya dengan wajah tegang. Bu Ida tersenyum tipis. "Kalau kamu merasa nggak cukup, mungkin memang ada yang kurang." Kalimat itu seperti pisau. Hanum berdiri perlahan. "Kalau begitu, mungkin saya memang harus belajar lebih kuat." Ia berjalan masuk ke kamar sebelum air matanya jatuh di depan mereka.
Marvel menyusul tak lama kemudian. Num. Hanum menggeleng. Aku capek, Mas. Marvel memeluknya dari belakang. Kali ini Hanum tidak langsung melepaskan diri. Aku tahu ini berat, bisik Marvel. Hanum menutup mata. Rumah itu kini bukan lagi tempat paling nyaman. Setiap sudut terasa menyimpan ketegangan. Setiap percakapan seperti ladang ranjau yang bisa meledak kapan saja. Dan Hanum mulai menyadari satu hal. Ia tidak hanya sedang berjuang mempertahankan pernikahan. Ia sedang berjuang mempertahankan harga dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Hanum sadar bahwa diam bukan lagi pilihan yang aman. Pagi itu udara Bogor terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di halaman ketika Hanum menyeduh teh di dapur. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya jauh. Kalimat Bu Ida semalam terus terngiang. Kalau kamu merasa nggak cukup, mungkin memang ada yang kurang. Ia menatap pantulan dirinya di pintu lemari dapur. Wajahnya pucat. Mata sembab karena kurang tidur. Marvel keluar kamar dengan kemeja kerja yang belum dikancingkan penuh. Kamu nggak tidur? Tanyanya pelan. Hanum tersenyum tipis. Tidur kok. Marvel tahu itu bohong, tapi ia tidak memaksa. Ia mendekat dan menyentuh bahu istrinya. Kalau ibu ngomong apa-apa lagi, bilang ke aku. Hanum menatapnya. Mas, kalau suatu hari aku nggak kuat tinggal di sini, kamu gimana? Marvel terdiam beberapa detik. Maksud kamu pindah? Aku cuma nanya. Marvel menarik napas panjang. Rumah ini rumah ibu. Aku nggak mungkin ninggalin ibu sendiri. Jawaban itu sudah ia duga. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang jatuh pelan di hatinya. Ya sudah, jawab Hanum lirih. Siang hari, Bu Ida kedatangan 2 orang teman arisannya. Hanum membantu menyiapkan camilan dan minuman. Ia mencoba tetap ramah. Ini menantunya, Bu, salah satu tamu bertanya sambil tersenyum. Iya, jawab Bu Ida singkat. Cantik ya? Sudah berapa lama menikah? Baru setahun, kata Bu Ida. Wah, pasti sebentar lagi ada kabar bahagia dong. Bu Ida tertawa kecil. Doain saja. Sekarang kan anak muda maunya karir dulu. Nggak tahu juga kapan siap jadi ibu. Hanum yang sedang meletakkan piring berhenti sebentar. Nada itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat pipinya panas. Ah, sekarang memang banyak yang begitu, timpal tamu lainnya. Bu Ida melanjutkan, seolah tanpa beban. Dulu juga dia nikahnya cepat sekali waktu ada Marvel. Padahal sebelumnya nggak pernah ada yang serius. Hanum merasa seperti disambar petir. Bu, ia mencoba memotong dengan suara pelan. Tapi Bu Ida belum selesai. Ya mungkin memang jodohnya baru datang. Kalau enggak, bisa saja masih lama sendiri. Tawa kecil terdengar di ruang tamu. Hanum berdiri kaku. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kalimat itu, atau cara Bu Ida mengatakannya seolah sedang bercerita biasa. Setelah tamu-tamu itu pulang, rumah kembali sepi. Hanum membereskan gelas dengan gerakan lebih keras dari biasanya. Kenapa cemberut? Suara Bu Ida terdengar dari belakang. Hanum membalikkan badan. Kenapa ibu harus ngomong seperti itu di depan orang lain? Ngomong apa? Soal saya nggak pernah ada yang serius. Soal saya cepat mau waktu ada Mas Marvel. Bu Ida mengangkat alis. Salah ya? Itu memalukan, Bu. Memalukan apanya? Itu cerita biasa. Biasa buat ibu, nggak buat saya. Bu Ida melipat tangan di dada. Kamu ini memang terlalu sensitif. Dikit-dikit baper. Hanum menggeleng pelan. Ini bukan soal sensitif. Ini soal harga diri. Harga diri? Bu Ida tersenyum tipis. Kalau punya harga diri, harusnya bisa jaga suami baik-baik, cepat kasih cucu. Kalimat itu membuat darah Hanum terasa mendidih. Saya dan Mas Marvel sedang berusaha. Berusaha apa? Saya nggak lihat ada usaha. Hanum menahan napas. Kami nggak pernah cerita detail ke ibu bukan berarti kami diam. Ah, alasan saja. Dan untuk pertama kalinya, suara Hanum meninggi. Kenapa ibu selalu merendahkan saya? Bu Ida terkejut sebentar, lalu wajahnya mengeras. Jaga nada bicaramu. Saya sudah jaga sejak awal, Bu. Tapi ibu terus-terusan bilang saya nggak laku, nggak cukup, nggak ini nggak itu. Karena kenyataannya begitu. Suasana mendadak tegang. Kenapa ibu nggak pernah lihat kebaikan saya? Suara Hanum gemetar, tapi tidak lagi pelan. Saya bangun pagi, masak, bersihin rumah, berusaha jadi istri yang baik. Apa itu nggak cukup?
Bu Ida terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Itu kewajiban. Dan menghina saya itu kewajiban ibu juga." Pintu depan terbuka. Marvel masuk tepat ketika kalimat itu menggantung di udara. "Ada apa ini?" tanyanya kaget melihat wajah keduanya memerah. Bu Ida langsung mengambil posisi duduk. "Tanya saja istrimu. Sekarang berani bentak ibu." Hanum menatap Marvel, napasnya masih berat. "Aku cuma minta dihargai, Mas." Marvel memandang ibunya. "Ibu ngomong apa lagi?" "Cuma bercanda biasa." "Bercanda yang sama terus," potong Hanum. "Tentang aku nggak laku, tentang aku nggak cukup." Marvel memijat pelipisnya. "Ibu. Sekarang kamu bela dia lagi?" Suara Bu Ida mulai bergetar. "Bukan bela siapa-siapa. Aku cuma mau rumah ini tenang." "Kalau mau tenang, ajari istrimu sopan." Hanum merasa dadanya sesak. "Saya nggak kurang sopan, Bu. Saya cuma nggak mau terus diinjak." Marvel terdiam. Ia melihat mata Hanum yang berkaca-kaca, lalu menoleh ke ibunya yang wajahnya keras. Untuk pertama kalinya, ia melihat jelas jurang di antara mereka. "Mulai sekarang," suara Marvel akhirnya terdengar tegas, "tolong jangan bawa-bawa masa lalu Hanum lagi." Bu Ida berdiri cepat. "Baik. Kalau begitu ibu yang salah terus." "Ibu," Marvel mencoba menahan. Tapi Bu Ida sudah berjalan ke kamar dan menutup pintu cukup keras. Rumah kembali sunyi. Hanum berdiri mematung. Tangan dan kakinya terasa lemas. Marvel mendekat. "Kamu nggak apa-apa?" Hanum menatap suaminya. "Mas, sampai kapan kita seperti ini?" Marvel tidak punya jawaban. Dan di antara dinding rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, Hanum merasakan satu hal yang semakin jelas. Ia tidak bisa terus bertahan dalam keadaan seperti ini tanpa kehilangan dirinya sendiri. Kalimat itu berputar-putar di kepala Hanum sepanjang malam. Ia duduk di tepi ranjang, lampu kamar sudah dimatikan, tapi matanya tak kunjung terpejam. Di sampingnya, Marvel terbaring diam, entah benar-benar tidur atau hanya berpura-pura agar tak perlu berbicara lagi. Rumah terasa sunyi, tapi sunyi yang menekan. "Mas," suara Hanum pelan di tengah gelap. "Iya?" Marvel menjawab tanpa membuka mata. "Kita harus ngomong serius." Marvel membuka mata perlahan. Ia tahu nada itu. Bukan nada marah. Bukan nada menangis. Tapi nada seseorang yang sudah sampai di batas. "Kamu mau bilang apa?" tanyanya pelan. Hanum menelan ludah. "Aku nggak kuat kalau terus seperti ini." Marvel menghela napas panjang. "Soal ibu lagi?" "Bukan cuma soal ibu. Soal kita." "Kita kenapa?" Hanum menoleh menatapnya. "Setiap kali ada masalah, Mas selalu di tengah. Nggak pernah benar-benar berdiri di sampingku." Marvel langsung bangkit duduk. "Aku sudah bela kamu." "Iya, tapi cuma waktu kejadian. Setelah itu, semuanya balik lagi seperti biasa." Marvel terdiam. "Aku merasa sendirian, Mas." Kalimat itu pelan, tapi seperti pukulan. "Aku nggak pernah ninggalin kamu," balas Marvel. "Secara fisik enggak, tapi secara hati." Hanum tersenyum pahit. "Kadang aku merasa kamu lebih takut menyakiti ibu daripada melihat aku hancur." Ruangan kembali sunyi. Marvel memijat wajahnya dengan kedua tangan. "Kamu tahu posisi aku sulit." "Aku tahu. Tapi aku juga manusia." Hanum berdiri dari ranjang dan berjalan ke jendela. Udara malam Bogor dingin menyentuh wajahnya. "Aku menikah sama kamu bukan cuma karena sreg. Tapi karena aku yakin kamu bisa jadi tempat aman." Marvel menatap punggung istrinya. "Tapi sekarang, rumah ini bukan tempat aman buat aku." Kata-kata itu menggantung berat. Keesokan paginya, suasana semakin canggung. Bu Ida tidak keluar kamar hingga siang. Marvel berangkat kerja tanpa banyak bicara. Hanum menjalani rutinitasnya dengan perasaan kosong. Siang itu, Hanum duduk sendiri di ruang tamu. Pikirannya penuh. Ia teringat masa sebelum menikah. Saat banyak orang bertanya kenapa ia belum juga menikah. Saat beberapa lamaran datang dan ia menolak dengan halus karena hatinya belum yakin. Ia teringat malam-malam istiharahnya. Doa-doa yang ia panjatkan dengan sungguh-sungguh. Dan wajah Marvel yang selalu hadir dalam mimpinya. Ia tidak pernah menyesali pilihannya. Tapi ia juga tidak pernah membayangkan harus mempertahankan harga dirinya setiap hari di rumah suaminya sendiri. Pintu kamar Bu Ida terbuka. "Masak belum?" tanya Bu Ida singkat. "Sudah, Bu, di dapur." Bu Ida berjalan ke meja makan tanpa menatapnya.
Beberapa menit kemudian terdengar suara sendok dibanting pelan. Asin. Hanum menarik napas. Nanti saya tambah air, Bu. Sudahlah. Kamu memang dari dulu nggak pernah pas. Hanum menutup mata sesaat. Bu, ia mencoba tenang. Kalau ada yang kurang, bilang saja baik-baik. Loh, saya cuma ngomong fakta. Fakta menurut Ibu. Bu Ida menatap tajam. Kamu masih marah soal kemarin? Saya cuma capek. Capek? Baru juga jadi istri. Hanum merasa dadanya kembali sesak. Bu, saya mau bicara jujur. Bicara saja. Kalau terus seperti ini, saya dan Mas Marvel mungkin akan cari tempat tinggal sendiri. Sendok di tangan Bu Ida berhenti. Apa? Saya nggak bilang sekarang. Tapi kalau keadaan nggak berubah. Kamu mau pisahkan anak saya dari ibunya. Saya cuma mau rumah tangga saya tenang. Tenang versi kamu berarti jauh dari saya. Hanum menatap lurus. Tenang berarti tanpa hinaan. Bu Ida berdiri. Jadi sekarang saya menghina? Ibu sering bilang saya nggak laku, kurang ini, kurang itu. Itu menyakitkan. Bu Ida tertawa pendek. Kamu terlalu dibesarkan dengan pujian mungkin. Saya cuma ingin dihargai. Kalau nggak kuat, silakan pergi. Kalimat itu seperti tamparan. Hanum terdiam. Ia tidak menyangka Bu Ida akan mengatakan itu secepat ini. Ini rumah saya, lanjut Bu Ida. Kalau kamu nggak nyaman, kamu yang keluar. Hening. Hanum merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan lagi sedih. Bukan lagi marah. Tapi tegas. Saya nggak akan pergi tanpa Mas Marvel, katanya pelan. Silakan ajak dia kalau bisa. Malam itu, ketika Marvel pulang, atmosfer rumah terasa berbeda. Ada apa lagi? Tanyanya pelan saat melihat wajah tegang Hanum. Hanum menatapnya lama. Tadi ibu bilang kalau aku nggak kuat, aku boleh pergi. Marvel membeku. Ibu bilang begitu? Iya. Marvel langsung berjalan ke kamar ibunya. Hanum berdiri di ruang tengah, mendengar suara percakapan yang mulai meninggi. Ibu kenapa ngomong begitu? Salah? Itu rumah ibu. Tapi Hanum istri aku. Kalau dia nggak nyaman, jangan salahkan ibu. Marvel terdiam beberapa detik sebelum suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Kalau begini terus, mungkin memang aku yang akan pindah. Suara itu membuat Hanum menahan napas. Bu Ida terdengar kaget. Kamu pilih dia? Aku nggak pilih siapa-siapa. Aku cuma mau hidup tenang. Setelah semua yang ibu lakukan buat kamu, justru karena itu aku nggak mau hubungan kita rusak. Pintu kamar terbuka. Marvel keluar dengan wajah tegang. Ia mendekati Hanum. Kita butuh waktu, katanya pelan. Dan mungkin, jarak. Hanum menatapnya, matanya berkaca-kaca. Mas yakin? Marvel mengangguk perlahan. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Hanum merasa didengar untuk pertama kalinya sejak lama. Namun di dalam kamar, Bu Ida duduk sendiri dengan wajah keras dan mata yang mulai basah. Konflik itu belum benar-benar selesai. Tapi malam itu, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Dan untuk pertama kalinya, Hanum merasa ia tidak lagi berdiri sendirian di medan perang yang bernama rumah tangga. Malam itu terasa berbeda. Bukan karena masalahnya hilang. Bukan karena luka-lukanya langsung sembuh. Tapi karena untuk pertama kalinya, Marvel berdiri sejajar dengannya, bukan di tengah, bukan ragu, bukan sekadar menenangkan. Sejak percakapan itu, suasana rumah menjadi sunyi yang lain. Sunyi yang menunggu keputusan. Keesokan paginya, Marvel tidak langsung berangkat kerja. Ia duduk di ruang makan bersama Hanum dan Bu Ida. Udara terasa berat. Ibu, Marvel membuka percakapan dengan suara tenang, aku sudah pikirkan semalaman. Bu Ida menatap anaknya tanpa bicara. Aku nggak mau rumah ini terus jadi tempat yang bikin semua orang tersiksa. Lalu, suara Bu Ida datar. Aku dan Hanum akan cari kontrakan. Sendok di tangan Bu Ida jatuh pelan ke piring. Kamu serius? Iya, Bu. Karena dia? Bu Ida menunjuk Hanum tanpa menatapnya. Karena kami, jawab Marvel tegas. Karena pernikahan kami. Hening panjang memenuhi ruangan. Apa ibu seburuk itu sampai kalian harus pergi? Suara Bu Ida mulai bergetar. Hanum menunduk. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Marvel menggeleng pelan. Bukan soal buruk atau tidak. Tapi kami butuh ruang untuk belajar jadi suami istri tanpa tekanan. Bu Ida tertawa kecil.
pahit, tekanan. Jadi selama ini ibu cuma beban? Hanum mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia bicara tanpa gemetar. Bu, saya nggak pernah anggap ibu beban. Lalu, saya cuma ingin dihargai. Kata-kata itu lembut, tapi jelas. Bu Ida terdiam. Setiap kali ibu bilang saya nggak laku, kurang ini kurang itu bukan bercanda buat saya, lanjut Hanum. Itu melukai. Air mata mulai menggantung di pelupuk mata Bu Ida, tapi ia masih berusaha terlihat keras. Saya cuma takut, ucapnya tiba-tiba. Marvel dan Hanum saling menatap. Takut apa, Bu? Tanya Marvel pelan. Takut kamu menjauh setelah menikah. Suasana berubah seketika. Semenjak ayahmu nggak ada, kamu satu-satunya yang ibu punya, lanjut Bu Ida. Ibu takut kehilangan. Hanum merasakan sesuatu melunak di dadanya. Jadi ibu pikir dengan merendahkan saya, Mas Marvel nggak akan menjauh? Tanyanya hati-hati. Bu Ida terdiam. Saya bukan saingan ibu, lanjut Hanum. Saya istri Mas Marvel. Dan saya juga ingin keluarga ini utuh. Air mata Bu Ida akhirnya jatuh. Ibu cuma nggak tahu cara mempertahankan anak sendiri tanpa merasa tersaingi. Marvel berdiri dan mendekati ibunya. Ibu nggak pernah tersaingi. Ibu merasa tergantikan. Kamu nggak tergantikan, jawab Marvel lembut. Tapi aku juga punya tanggung jawab membangun rumah tangga. Hening kembali hadir, tapi kali ini tidak sekeras sebelumnya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Marvel benar-benar mencari kontrakan kecil tidak jauh dari rumah Bu Ida. Bukan untuk memutuskan hubungan, tapi memberi ruang. Hari mereka mengemasi barang terasa emosional. Hanum melipat pakaian dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah membayangkan awal pernikahannya harus melalui badai seperti ini. Bu Ida berdiri di pintu kamar, memperhatikan. Kamu yakin? Tanyanya pada Hanum. Hanum tersenyum kecil. Saya yakin ini yang terbaik sekarang. Kalau nanti kamu punya anak, kami tetap akan sering kesini, potong Marvel lembut. Bu Ida mengangguk pelan. Saat mobil pindahan kecil itu bergerak meninggalkan halaman, Hanum menoleh ke belakang. Bu Ida berdiri di teras, sendirian. Ada rasa bersalah. Ada rasa lega. Ada juga harapan. Bulan-bulan berikutnya tidak langsung sempurna. Hanum dan Marvel harus belajar mengatur keuangan sendiri, membagi tugas rumah tanpa bantuan siapapun, dan menata ulang komunikasi mereka. Tapi ada satu hal yang berubah drastis. Rumah kecil itu terasa damai. Tidak ada kalimat yang menusuk tiba-tiba. Tidak ada perbandingan. Tidak ada ejekan tentang masa lalu. Suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu sederhana, Marvel menggenggam tangan Hanum. Maaf aku telat sadar, katanya. Hanum tersenyum. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Aku janji nggak akan biarin kamu merasa sendirian lagi. Hanum menatapnya lama. Aku cuma butuh kamu berdiri di sampingku, bukan di tengah. Marvel mengangguk. Beberapa minggu kemudian, Bu Ida mulai sering berkunjung. Kali ini dengan sikap berbeda. Suatu sore, ia datang membawa kue. Ini buat kalian, katanya canggung. Hanum menerimanya dengan senyum tulus. Terima kasih, Bu. Mereka duduk bertiga. Suasana masih sedikit kaku, tapi tidak lagi penuh ketegangan. Hanum, panggil Bu Ida pelan. Iya, Bu. Maaf kalau selama ini ibu banyak salah. Kalimat itu sederhana, tapi berat untuk diucapkan. Hanum terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Saya juga minta maaf kalau pernah kurang sabar. Bu Ida menatapnya lama. Kamu bukan gak laku. Hanum tersenyum kecil. Kamu cuma belum ketemu orang yang tepat waktu itu, lanjut Bu Ida. Air mata tipis menggenang di mata Hanum. Saya ketemu, Bu, jawabnya lembut. Dan saya bersyukur. Marvel memandang keduanya dengan mata hangat. Hari itu bukan akhir dari semua masalah, tapi awal dari hubungan yang lebih jujur. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar bahagia datang. Hanum berdiri di kamar mandi, tangan gemetar memegang alat tes kehamilan. 2 garis merah jelas terlihat. Air matanya jatuh tanpa suara. Mas, panggilnya pelan. Marvel masuk dengan wajah penasaran. Hanum menyerahkan benda kecil itu tanpa kata. Marvel membeku, lalu matanya melebar. Kamu? Hanum mengangguk sambil tertawa dan menangis bersamaan. Marvel memeluknya erat. Tak lama kemudian, mereka memberitahu Bu Ida. Wanita itu terdiam beberapa detik sebelum memeluk Hanum dengan air mata tak tertahan. Terima kasih sudah jaga anak saya, bisiknya.
Hanum tersenyum di pelukan itu. Rumah tangga mereka tidak sempurna, tidak bebas dari luka. Tapi kini dibangun dengan komunikasi, batas yang sehat, dan rasa saling menghormati. Dan Hanum akhirnya mengerti. Ia tidak pernah tidak laku. Ia hanya menunggu seseorang yang melihatnya bukan sebagai pilihan terakhir, tapi sebagai jawaban dari doa-doanya. Tam.